No time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring seperti biasanya. Ibu harapkan anak-anak ibu yang sedang mengikuti daring daring dari rumah selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini, kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa belajar seperti biasanya. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu KD 3.2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perlu kita ketahui, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang reproduksi pada manusia. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Oke. Materi kita yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi saat kalian berada di halaman rumah kalian atau di lingkungan sekitar kalian akan melihat macam-macam tumbuhan hidup di daerah atau di kawasan tersebut. Pernah nggak kalian berpikir, kok bisa ya tanaman ini bentuk daunnya berbeda? Kok bisa ya bentuk buahnya juga berbeda? Kemudian kalian bertanya lagi, kira-kira kok bisa ya tanaman ini berkembang jadi banyak? Kenapa? Pernah nggak kalian bertanya seperti itu? Jadi di sini perlu kalian ketahui, tumbuhan yang ada di muka bumi ini jenisnya tuh banyak. Tidak hanya satu jenis saja. Dan cara perkembangbiakannya pun dia berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi di sini kalau kalian bertanya kok bisa ya tanaman tadi atau tanaman tersebut berkembang jadi banyak, karena dia mengalami reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, di sini tumbuhan itu perlu kamu ketahui bahwa tumbuhan itu ada 3 jenisnya, digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu spermatopita atau tumbuhan biji. Ya, sudah pasti karena dikatakan tumbuhan biji karena dia memiliki biji. Nah, contohnya itu seperti buah rambutan. Jadi pokoknya semua tanaman yang ada bijinya berarti dia masuk ke dalam kelas spermatopita. Kemudian yang kedua itu pteridopita atau tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini sudah sangat sering kita jumpai atau bahkan bisa setiap hari kita melihat tumbuhan paku ini. Di mana sih adanya tumbuhan paku? Tumbuhan paku ini banyak kita jumpai di daerah kawasan perkebunan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan kita ini adalah kebun sawit. Jadi sangat banyak sekali tumbuhan paku itu hidup di sekitaran perkebunan sawit. Jadi untuk kalian yang belum pernah melihat seperti apa sih tumbuhan paku, bisa kalian pergi ke kebun sawit terdekat kalian, kemudian kalian buka Google, kalian cari tumbuhan paku. Nah, setelah keluar gambar-gambar dari tumbuhan paku itu, kemudian kamu lihatlah tanaman yang ada di kebun sawit itu, pasti kamu akan menemukan tumbuhan paku di sana. Oke. Yang ketiga itu adalah bryophyta atau lumut.
Lumut ini sangat mudah sekali kita jumpai karena lumut ini suka dengan daerah yang lembab. Jadi tempat hidupnya memang di daerah yang lembab. Jadi pasti kalian semua sudah mengetahui ya seperti apa itu lumut. Oke, kita lanjut. Tanaman spermatopita atau tumbuhan biji itu dia jenisnya ada dua. Ada yang pertama adalah tumbuhan angiospermae atau biji tertutup. Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup merupakan tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Nah, bakal buahnya itu adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Jadi, bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Nah, contohnya itu seperti tanaman padi. Kemudian yang kedua itu adalah gimnospermae atau biji terbuka. Nah, tanaman dikatakan biji terbuka karena tumbuhan tersebut bijinya tidak tertutup kulit buah atau bijinya terbuka, sehingga dikatakan tanaman biji terbuka. Nah, tumbuhan gimnospermae itu tidak memiliki bunga seperti pada tanaman angiospermae. Tapi, tumbuhan gimnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Nah, jadi contohnya tanaman biji terbuka itu adalah melinjo. Nah, nanti kita akan sekilas saja tentang materi ini. Nanti kita akan lebih mendalami lagi tentang biji tertutup dan biji terbuka ini pada materi selanjutnya. Oke, perkembangbiakan tumbuhan yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan pada tanaman angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Ada dua macam cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang melibatkan alat perkawinan maupun yang tidak melibatkan alat perkawinan. Nah, perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkawinan disebut perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin atau biasa disebut dengan aseksual. Nah, dan perkembangbiakan yang melibatkan alat perkawinan disebut perkembangbiakan generatif atau seksual. Nah, pada bagian ini yang terlebih dahulu kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif pada tanaman angiospermae. Nah, perlu kalian ketahui, perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan, sehingga sama sekali tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Nah, berdasarkan cara terjadinya perkembangan vegetatif, itu ada dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, terlebih dahulu kita bahas yang vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi apabila terbentuknya individu baru terjadi dengan sendirinya atau tanpa bantuan manusia. Jadi betul-betul berasal dari diri tumbuhan itu sendiri, nggak ada campur tangan manusia, kecuali menanam ya. Kalau tumbuhan nggak ditanam oleh manusia, otomatis dia nggak bisa tanaman itu masuk ke dalam tanah. Nah, di sini ada 5 jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan angiospermae. Yang pertama adalah rizoma atau akar rimpang.
Sebenarnya rizoma atau akar rimpang itu adalah akar yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Jadi rizoma itu dia mirip akar, tetapi bentuknya tuh dia memiliki ruas-ruas atau berbuku-buku seperti batang, dan pada ujungnya terdapat kuncup. Jadi ada bagian kuncup di bagian ujungnya. Pada setiap buku terdapat daun yang berubah bentuk menjadi sisi, dan di setiap ketiak sisi terdapat tunas. Jika tunas di ujung rizoma dan ketiak tumbuh menjadi tanaman baru, tanaman tersebut tetap bergabung dengan tanaman induknya sehingga membentuk rumpun atau nanti dia ada batangnya, ada daunnya gitu. Nah, contoh dari rizoma ini adalah kunyit, kemudian jahe, kemudian lengkuas, kemudian temulawak, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon merupakan penjuluran atau sulur batang yang tumbuh memanjang secara horizontal di atas permukaan tanah. Tumbuhan baru muncul pada titik atau ruas yang terdapat pada sulur. Jadi, tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon itu dia memiliki sulur. Sulur itu seperti yang terdapat pada tanaman sirih. Nah, itu kan ada tuh bagian sulur pada tanaman sirih. Nah, seperti itu, dan seperti itulah contohnya. Kemudian sulurnya tadi dia akan mengenai tanah, kemudian dia di situ akan terbentuk akar, dan kemudian dia akan tumbuh tanaman baru. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon ini adalah stroberi dan sukun. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari bagian pelepah daun yang tersusun rapat membentuk umbi dan berfungsi sebagai cadangan makanan, dan bentuknya berlapis-lapis. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut dengan siung. Jadi pernah kalian kalau kalian melihat acara-acara masak-masak di TV, kalian akan menemukan pas dibilang chefnya bawang putih berapa siung, bawang merah berapa siung. Jadi bagian dasar umbi yang berbentuk cakram merupakan modifikasi dari batang. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis itu adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian yang selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh membesar atau menggembung di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Dan pada kulit umbi terdapat mata tunas, dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya kentang, kemudian talas, kemudian ketela, dan umbi rambat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dengan cara umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar, dan beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Umbi akar berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Dan umbi akar tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku. Sisi batang pada pangkal umbi
dapat memunculkan tunas. Akar tunas baru akan tumbuh dari bagian sisa batang jika umbi akar tersebut ditanam. Contohnya bunga dahlia dan wortel. Oke, yang selanjutnya, cara perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara bertunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Umumnya, individu baru tumbuh tidak jauh dari induknya, sehingga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas membentuk rumpun. Nah, contohnya ini bisa sering kalian jumpai pada tanaman pisang, kemudian bambu dan tebu. Jadi kalian lihat kan kalau tanaman pisang itu anaknya itu akan terletak berdekatan dengan induknya, tidak jauh-jauh jaraknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tunas adventif. Pada tunas adventif, daun memiliki daya reproduksi yang tinggi sehingga mampu membentuk individu baru melalui pembelahan mitosis dari pertunasan yang muncul dari tiap ruas atau nodus daun, sehingga tumbuhan ini disebut dengan istilah mother of the sound. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif itu adalah salah satunya sosor bebek. Nah, itulah tadi cara perkembangbiakan vegetatif alami. Untuk contoh-contohnya bisa kalian lihat lebih banyak lagi, bisa kalian cari di Google ya. Oke, perkembangbiakan vegetatif yang selanjutnya yaitu adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana vegetatif buatan terjadi apabila manusia melakukan budidaya terhadap suatu tanaman untuk memperoleh keturunan yang baru secara vegetatif. Nah, jenis vegetatif buatan yang pertama itu adalah dengan cara mencangkok. Nah, mencangkok dapat dilakukan dengan membuat potongan sampai jaringan gabus pada percabangan batang. Kemudian potongan tersebut ditutupi tanah dan dibungkus dan dibiarkan sampai keluar akar. Setelah akar muncul, baru potongan ini dipisahkan dari tanaman induk dan dapat ditanam. Mencangkok dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan pada tumbuhan yang berkayu. Jadi semua jenis tumbuhan yang berkayu itu dapat diperbanyak dengan cara mencangkok. Nah, contohnya seperti rambutan, kemudian mangga, kemudian jambu air, kelengkeng, dan masih banyak yang lainnya. Teknik yang kedua yaitu dengan cara merunduk. Merunduk itu merupakan teknik vegetatif buatan pada stolon. Contoh pada tanaman bougainville dan jasmine itu dengan cara batang muda ditarik, dimasukkan ke dalam tanah. Setelah tumbuh akar, maka bagian ini dapat dipisahkan dari induknya. Jadi sangat mudah bukan jika kalian melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman bougainville ataupun jasmine dengan cara merunduk. Itu bisa kamu lakukan di rumah. Boleh dicoba ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara menyambung. Atau biasanya kalau kita lihat dengan sambung pucuk. Nah, menyambung ini adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Misalnya ada dua tanaman buah mangga. Tanaman mangga pertama berakar kuat tapi buahnya asam. Sedangkan tanaman mangga kedua berakar lemah tetapi buahnya sangat manis. Nah, untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah manis. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara setek. Setek merupakan teknik perbanyak tanaman dengan cara menanam bagian potongan-potongan tumbuhan. Nah, contohnya ini terjadi pada batang singkong,
Yang induk dipotong kecil-kecil dan ditanam kembali ke tanah. Nah, tiap-tiap potongan akan berkembang menjadi individu baru. Jadi karena sekarang ini lagi booming-boomingnya bunga, karena COVID ini jadi semua ibu-ibu yang sedang tidak ada pekerjaan, jadi dia lagi hobi menanam bunga. Jadi biasanya itu pada bunga kertas itu tinggal kalian patahkan saja batangnya, kemudian kamu tuncupkan lagi ke dalam pot atau dalam polybag, maka itu nanti dia bisa tumbuh daun dan akan membentuk individu yang baru. Itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya yaitu menempel atau okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara mengambil mata tunas dari tanaman yang spesiesnya sama dengan sifat yang lebih baik. Dia sama, tetapi salah satu tanaman tersebut memiliki sifat yang lebih baik. Kemudian menempelkan tunas tersebut pada tunas tanaman lain dengan spesies sama dengan tujuan memperbaiki sifat individu tanaman. Contohnya jeruk bali dengan jeruk limau. Jadi nanti akan dihasilkan jeruk yang jenisnya itu sangat bagus. Nah, itulah tadi beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman Angiospermae. Jadi untuk materi lebih lanjut bisa kalian baca di buku paket IPA kelas 9 dan bisa juga kalian lebih banyak mencari materi di Google. Oke, selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Nah, reproduksi generatif seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina, di mana proses peleburan dua gamet induk ini biasa disebut dengan pembuahan. Nah, reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik Gymnospermae maupun Angiospermae. Nah, pada perkembangbiakan secara generatif, pada tumbuhan berbiji tertutup ditandai dengan munculnya bunga. Dalam bunga inilah terdapat putik dan benang sari yang menjadi alat reproduksi bagi tumbuhan. Bentuk dan susunan bunga sangat beraneka ragam. Akan tetapi, ada beberapa bagian bunga yang dimiliki oleh semua bunga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari bunga agar kita lebih mudah untuk memahami penjelasan selanjutnya. Nah, pada slide ini sudah Ibu tampilkan gambar dari bagian-bagian bunga. Boleh silakan kalian amati bagian-bagian bunga tersebut. Nah, pada bagian bunga di sini ada yang berperan sebagai ada beberapa bagian bunga. Yang pertama yang berperan sebagai perhiasan bunga. Nah, perhiasan bunga ini terdiri atas kelopak dan mahkota bunga. Kelopak bunga merupakan bagian dari bunga yang letaknya di dekat dasar bunga dan menyambung dengan tangkai bunga. Kelopak bunga ini biasanya menyelimuti bunga saat bunga masih dalam keadaan kuncup, dan biasanya setelah mekar dalam waktu tertentu akan gugur dengan sendirinya. Nah, mahkota bunga itu sangat beraneka ragam, baik dari bentuk maupun warnanya. Itu sesuai dengan jenis bunganya. Nah, bagian mahkota bunga inilah yang memberikan keindahan pada bunga tersebut. Dan biasanya warna digunakan untuk mengidentifikasi jenis bunga tersebut. Contohnya, misalkan bunga yang warna petalnya merah pada bunga mawar, maka dia disebut dengan mawar merah. Jika dia berwarna putih, maka dia akan disebut dengan mawar putih. Bagian yang kedua yaitu bagian dasar bunga. Nah, dasar bunga merupakan bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan menjadi tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian yang ketiga itu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Kemudian benang sari. Nah, benang sari adalah alat kelamin jantan bagi tumbuhan yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan di dalam kepala sari inilah terdapat butir-butir serbuk sari. Yang selanjutnya adalah putik. Nah, kalau benang sari adalah alat kelamin jantan, maka putik ini adalah alat kelamin betina pada tumbuhan yang terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Dan di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji tersebut
masih terdapat dua inti, yaitu calon lembaga dan sel telur. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari bunga. Untuk yang selanjutnya itu cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Yang pertama itu dengan cara penyerbukan atau polinasi. Dalam proses perkembangbiakan generatif pada tanaman dikenal dengan penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Pada angiospermae, penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik. Sedangkan pada gimnospermae, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya serbuk sari pada bakal biji. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam dari penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya berikut ini. Nah, yang pertama yaitu penyerbukan anemogami. Nah, penyerbukan anemogami ini biasanya terjadi pada tanaman jagung ataupun padi. Nah, tanaman jagung dan padi itu memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah yang banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar ataupun bau. Jadi karena dia nggak ada nektar dan nggak ada bau, jadi tidak ada yang menarik serangga untuk datang dan membantu penyerbukannya, sehingga penyerbukannya ini dibantu oleh angin. Jadi anemogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Kemudian yang kedua itu adalah entomogami. Entomogami ini adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Nah, contohnya ini biasanya terjadi pada bunga matahari. Kenapa bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah? Yaitu kan warnanya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang oranye, dan dia menghasilkan nektar. Jadi nektar itulah yang menarik perhatian si serangga tadi sehingga membantu dalam proses penyerbukannya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah ornitogami. Nah, ornitogami itu yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Biasanya bunga mengandung madu dan air serta mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna ini. Nah, tapi tidak semua burung itu bisa membantu proses penyerbukan. Jadi biasanya burung yang bisa membantu proses penyerbukan itu adalah burung kolibri. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah chiropterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Biasanya tanaman yang memerlukan penyerbukan dengan bantuan kelelawar ini bunga yang memiliki bunga dan mekar pada malam hari, kemudian berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak bersembunyi. Misalnya pada tanaman kaktus. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penyerbukan antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah tumbuhan-tumbuhan yang umumnya berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya vanili dan bunga anggrek. Dan biasanya bunga yang penyerbukannya dibantu oleh manusia ini pada tubuh tanaman tersebut terdapat bunga yang berjumlah 2, tetapi hanya betina saja ataupun hanya jantan saja. Jadi dia membutuhkan bantuan dari manusia untuk proses dari penyerbukannya. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, penyerbukan sendiri ini terjadi apabila benang sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri
Dan tentu saja yang dapat melakukannya adalah bunga lengkap yang memiliki putik dan benang sari. Nah, pada saat terjadi autogami, dapat saja terjadi beberapa gangguan yang menghalangi. Antara lain yang pertama, peristiwa serbuk sari yang matang terlebih dahulu daripada putik. Contohnya pada tanaman seledri, kemudian bawang, kemudian jagung. Nah, yang kedua yaitu peristiwa putik yang matang terlebih dahulu daripada serbuk sari. Nah, contohnya pada bunga kol, kemudian bunga coklat, dan bunga alpukat. Yang ketiga, serbuk sari tidak dapat sampai di kepala putik, misalnya pada bunga sepatu. Nah, kemudian penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon. Nah, kita anggap sajalah misalkan bunga kembang sepatu. Dalam satu pohon ini ada bunga yang kita tandai dengan tanda A dan tanda B, yang masih satu pohon, tapi bunganya beda. Nah, di sini serbuk sari bunga A ini jatuh ke kepala putik bunga B. Nah, itulah yang dikatakan penyerbukan tetangga, tapi kan mereka masih satu pohon. Kemudian yang selanjutnya penyerbukan silang atau alogami. Nah, alogami ini penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang sejenis tapi berbeda pohon. Nah, di sini misalkan kamu menanam bunga kembang sepatu. Yang tanamannya itu ada dua tanaman tak sejenis, sama-sama bunga kembang sepatu kamu tanam di kolibet yang berbeda. Nah, kemudian kamu letakkan tempatnya itu berdekatan atau berdampingan. Nah, kita tandai lagi bunga kembang sepatu di kolibet A dan bunga kembang sepatu di kolibet B. Nah, gimana terjadinya penyerbukan silang? Penyerbukan silang ini kan misalkan serbuk sari yang ada pada tanaman kembang sepatu kolibet A jatuh di kepala putik kembang sepatu yang berada di kolibet B. Dia warnanya sama-sama nih, misalkan kembang sepatunya merah, otomatis kolibet A kembang sepatu merah dan kolibet B B itu juga kembang sepatu merah. Dia warnanya harus sama, harus sejenis, tapi pohonnya berbeda. Nah, itu tadi penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar atau hibridogami itu terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang tidak sejenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda. Nah, satu sifat beda seperti apa? Mungkin dari segi warnanya yang berbeda. Oke, kita ambil contoh lagi. Misalkan bunga kembang sepatu berwarna merah dengan bunga kembang sepatu berwarna putih. Nah, kamu menanam dua jenis kembang sepatu yang berbeda, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Nah, misalkan serbuk sari dari kembang sepatu berwarna merah itu jatuh ke kepala putik bunga sepatu yang berwarna putih. Nah, itu terkadang bisa menghasilkan bunga sepatu berwarna pink. Kenapa? Karena bertemunya antara kepala putik dan benang sari dari dua jenis bunga yang memiliki satu sifat beda, yaitu beda warna. Oke, yang selanjutnya adalah pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan atau fertilisasi ini adalah cara perkembangbiakan generatif yang kedua. Nah, pembuahan pada tanaman itu ada pembuahan ganda dan ada pembuahan tunggal. Nah, pembuahan tunggal ini terjadi pada tumbuhan gymnospermae, sedangkan pembuahan ganda itu terjadi pada tanaman angiospermae. Nah, di sini karena kita membahas tentang angiospermae, maka di sini kita akan membahas tentang pembuahan ganda. Nah, di mana di sini sudah kalian lihat
gambar di mana di sini terjadinya penempelan serbuk sari ke kepala putih. Nah, terjadilah di sini sudah ada kantong. Yang pertama itu hasil pembuahan. Kemudian hasil pembuahan itu akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Kemudian calon tumbuhan baru tadi menjadi daging buah. Setelah menjadi biji yang ada di dalam daging buah, kemudian biji tersebut jika dikeluarkan dari dalam daging buah, biji tersebut ditanam akan mengalami perkecambahan dan kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Oke, yang perkembangan atau perkembangbiakan generatif yang selanjutnya yaitu penyebaran biji. Di mana penyebaran biji ini ada beberapa jenis penyebaran. Yang pertama itu adalah anemokori, di mana proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Anemokori ini adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Nah, ciri tumbuhan yang penyebaran biji dibantu dengan air itu adalah tanaman yang memiliki biji kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya pada bunga dandelion. Atau biasanya kalau kalian main ke daerah yang semak-semak, yang awalnya ilalang, itu nanti kan ada tanaman itu yang ada bunganya seperti pada gambar ini. Jadi dia saat kita tiup bunga tersebut, maka dia akan berhamburan, kemudian dengan membawa biji. Nanti jadi kalau bijinya itu jatuh di tanah, maka dia akan membentuk individu yang baru. Kemudian yang kedua adalah hidrokori. Nah, hidrokori ini proses penyebaran biji dengan bantuan air. Nah, ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalkan di pantai ataupun sungai. Contohnya adalah pohon kelapa dan pohon bakau. Kemudian yang ketiga adalah zookori. Nah, zookori ini adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan, di mana penyebaran biji dengan bantuan hewan di sini ada beberapa jenis juga jika dilihat di buku kalian itu, tapi penjelasannya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan yang di atas. Jadi zookori ini adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan, contohnya pada tanaman luwak. Contoh pada tanaman luwak, misalkan pada kopi ya. Pada kopi itu biji yang dimakan luwak, kemudian masuk ke dalam perut luwak. Jika dia dikeluarkan masih berbentuk dengan biji. Kemudian yang keempat itu adalah antropokori. Nah, antropokori ini adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, contohnya misalkan kita lagi pergi ke kebun nih, kita lagi babat rumput. Kemudian saat tiba-tiba kalian melihat di celana kalian itu banyak sekali jarum-jarum rumput yang menempel. Nah, kemudian setelah kamu lepaskan jarum-jarum rumput itu dari baju kalian dan jika jatuh ke tanah, maka dia akan membentuk individu yang baru. Oke, yang selanjutnya yaitu perkecambahan. Nah, perkecambahan, kalian pasti sudah sering melihat tanaman yang mengalami proses perkecambahan, yaitu biasanya dia dari biji. Jika kalian menanam tumbuhan dari biji, maka dia akan mengalami perkecambahan terlebih dahulu untuk menjadi sebuah suatu tanaman. Oke, pada slide berikutnya yaitu tentang perkembangan hidup tumbuhan angiospermae. Nah, pada video yang ini itu sudah ada gambar tentang perkembangan hidup tumbuhan angiospermae. Jadi bisa kalian lihat gambarnya sambil mendengarkan penjelasan Ibu ya. Nah,
Perkembangan hidup tumbuhan angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan. Nah, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Kemudian, bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Dan inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma, sedangkan satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Nah, nanti satu inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah, sehingga menyelubungi biji. Nah, nantinya biji itu akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sehingga tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang, menghasilkan bunga, dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa. Nah, demikianlah tahap perkembangan hidup tumbuhan pada angiospermae. Oke, demikianlah penjelasan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Di sini pada slide ini sudah ada tugas 1, yaitu cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Di sini kalian disuruh mengisi tabel. Nah, nanti kalian itu harus mencari 10 jenis tumbuhan dan kamu harus menentukan bagian dari tumbuhan tersebut yang dapat ditanam kembali. Kemudian kalian harus menggolongkan ke dalam cara perkembangbiakan vegetatif buatan ataupun alami. Oke. Kemudian tugas kedua, di sini kalian diminta untuk berkeliling di lingkungan kalian, boleh lingkungan rumah, boleh lingkungan sekolah. Kemudian di sini kalian harus menuliskan 4 bunga yang kalian temui. Kemudian masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini sudah ada contohnya 1, jadi kamu harus mencari 4 lagi supaya jumlahnya menjadi 5. Nah, di sini nanti kalian harus menuliskan nama tumbuhan atau nama bunga yang kalian temui. Kemudian bagian yang diamati itu adalah warna mahkotanya, kemudian ukuran mahkota, kemudian keberadaan madu, kemudian bentuk serbuk sari. Kemudian kalian harus mencari juga pembantu penyerbukannya. Nah, untuk tugas ini kamu bisa mencari untuk referensinya bisa mencari di internet ataupun di buku paket kelas 9. Oke, untuk tugas silahkan dikumpulkan paling lambat nanti malam Selasa pukul 12.00. Siapa yang tidak mengumpulkan tugas maka tidak akan mendapatkan nilai. Jadi demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Silakan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.